Konten pertama saya membahas pervespaan duniawi ya. Ini di orang pertama yang sebulan ini ramai banget ya Pak. Iya pancen. Ya. Nggak apa-apa, nanti kita cut ya. Ini di samping saya ada, perkenalkan sendiri Mas. Halo, saya Erik. Nama panjangnya siapa? Erik Christian Saimima sih. Tapi dipanggil siapa? Buat orang kenal, nama saya Pake. Oke. Erik Pake. Erik a.k.a. Pake. Ini Vespa, ini ada Vespa nih. Sama ya, tipenya sama, super. Tapi tahun berapa Pak? Ini tahun 77. Tahun 77, masih orisinil. Full orisinil. Ini ada, kalau buat informasi aja ya, kalau Vespa yang orisinil, ini ada, nanti kita kasih tahu detail-detailnya. Cat dasarannya itu berwarna merah. Ada lagi nggak Pak? Buat orang yang emang udah paham sih, kenalnya Meni. Meni itu cat dasarannya Ya, ya. epoksi awal. Epoksi awal, mesti warna merah. Merah. Apapun Vespanya. Ya. Kalau PX misal, Buat PX sih, hampir semua sih ya. Emang Meni itu warnanya merah sih kalau buat Vespa. kalau yang orisinil. Tipe apa namanya? Ciri-ciri yang lain ada nggak? Kalau buat ciri-ciri yang lain, apa manis ya, Jun? Oh ya, by the way di sana ada Mas Jun ya, temannya Mas Erik yang di belakang kamera. Ada berapa Vespa? Total kalau yang saya punya sih sama papa 3. Oh, Ada 3. Dan super semua. kolektor apa kolektor ini maksudnya ini, Mas Erik ini? Sampai saat ini baru beli, belum pernah jual sih. Oh berarti masih koleksi ya, di Iya. koleksi ya. Nah, kalau boleh tahu ini dapatnya berapa dulu? Saya dapat itu di tahun 2011. Tahun 2011. Tahun 2011 saya dapat cuma 3 juta. Iya, hampir sama kayak ini ya. Iya. Kalau aku dapat dulu ini tahun 2000, ya lulus SMA lah tahun segituan, 2012-an, 2,5, masih komplit bapak ibu surat-suratnya, STNK, BPKB, pajaknya jalan, Ya. itu masih 2,5. Tapi kalau sekarang harganya berapa? Misal ini ada yang nawar, Mas Erik ini Vespanya iya di luar rumah. Mas Erik tuh Vespanya di luar rumah terus ya, sampai banyak banget ada yang nawar. Tadi saya dikasih tahu sama bapaknya Mas Erik, kalau ada orang lewat, Pak itu Vespanya dijual apa enggak? Misal nih kalau dijual BU gitu loh, BU butuh uang, misal kalau dijual harganya berapa sekarang? Untuk taksiran terakhir orang yang nawar dan nyebut nominal itu teman kantor sih 10 juta plus traktiran makan-makan. Oke. Pakai motor liwat bro, kini pinggir jalan sih ya. 10 juta, emang harga di pasaran sekarang 10 juta ya kalau super? Sebenarnya buat motor klasik sih nggak ada harga pasaran yang menentukan sekarang harga berapa, sekarang Iya harga sih, berapa. bener juga ya. Cuma lebih ke demand and supply-nya aja sih, untuk permintaan dan ketersediaan barangnya aja. Jadi mungkin ketertarikan orang sama Vespa itu lebih tinggi daripada ketersediaan barangnya sendiri. Jadi kenapa harganya emang jadi lebih mahal daripada waktu mungkin kita beli awal-awal 2011 itu ya. Mungkin belum sebanyak sekarang peminatnya gitu sih. Oh kalau kelihatan itu tampak Mas Erik itu belakangnya. Om, wah, infam ya Om. Dadah dulu. Udah kayak orang kedaftar tukang ukur tanah. Oh iya bener. Yang mana yang asli? Semuanya asli. Asli pantas. Ya udah. Untuk tanah. Lanjut ya. Pertama kali naik Vespa, kenapa kok jatuh cinta sama Vespa? Berarti kan ada pengalaman nih. Kalau saya dulu pertama kali kenapa saya senang Vespa itu, dulu saya pertama belajar naik Vespa itu langsung pakai Vespa. Belajar naik motor, pertama belajar naik motor itu langsung naik Vespa.
Dulu Vespanya itu spesial, Hmm. yang 90 PS. cc ya, PS 90 cc. Itu kan Oh, spesial 90 ya. itu kan enteng banget ya. Kecil. Kecil. Small frame lah. Nah, ya saya itu SMP pertama naik itu punya Bude itu, naik itu. Terus lama kelamaan kok ini motor unik banget ya, pengen beli satu punya sendiri ya. Itu pengalaman aku loh, kenapa saya naik Vespa, senang naik Vespa. Vespa itu historinya karena itu. Kalau Mas Erik kenapa? Kalau saya sendiri sih lebih ke ini jadi motor pertama saya. Sebelumnya emang dari SMA saya nggak pernah punya motor, pakainya sepeda-sepeda aja sih. Dan ini saya beli setelah saya kerja. Nah, Jadi ketika saya punya uang dan sebenarnya awalnya terkendala budget sih, duit. Perkaranya itu. Jadi ketika uang yang saya punya ternyata cuma bisa buat beli Vespa. Dan ada cerita unik ketika saya dapat Vespa ini sih sebenarnya. kenapa? Vespa ini saya dapat di tangan pertama sebelumnya. Jadi saya tangan kedua. Oh, tangan kedua dari yang pertama. Iya, beli ini. jadi saya beli dari tangan pertamanya langsung. Itu teman baiknya papa saya sih. Ketika itu memang udah nggak pernah dipakai. Dan kebetulan beliaunya meninggal. Beliaunya meninggal dan nggak ada yang ngerawat. Terus waktu itu coba saya tawar dan memang nggak ada keberatan dari keluarganya sih ketika saya yang tawar karena memang udah kenal baik sih. Lah setelah saya punya ini ada cerita lagi sih ketika saya mau berangkat main lah. Terus sentelak lewat maning sih. Dan lewat lagi ya lah. Tenang aja. Jadi waktu saya manasin motor di depan, emang sengaja saya panasin karena waktu mau dipakai sih. Kesian itu ada genteng 2 biji. Iya udah nanti lagi. Ya biarin. Kelihatan orang susah. Iya emang susah. Skuteri sejati itu namanya Mas Erik ya. Makan kan nggak kelihatan. Tapi yang dipakai itu yang dilihat itu udah. Iya emang lagi susah ini berat. Ya udah, iya. Iya. Udah nanti lagi ya. Jadi emang lagi manasin motor. Terus nggak sengaja itu ada orang lewat. Orang lewat kemudian mampir ketok-ketok pintu. Walaupun posisi motor emang di depan dipanasin. Terus beliau tak suruh masuk. Terus ternyata beliau tanya, "Loh Mas, ini motor yang di sini atau bukan sih?" Gitu. Jadi ternyata dia emang udah ngincer motor ini dari sebelum saya. Oh, berarti ada orang lagi yang pengen motor ini. Iya, sebenarnya. benar. Jadi dia nanyain, "Masnya dapat berapa waktu itu? Kok bisa sampai lepas?" Saya ceritain sih. Emang saya dapat harga 3 juta. Loh, kok bisa, Mas? Sedangkan saya waktu itu saya nawar 3,2 nggak dilepas. Tapi bentar nih, harga uang 3 juta pada waktu itu tuh mahal apa enggak ya sebenarnya ya? Kalau sekarang itu dibandingin sama sekarang. Kalau dibandingin sama sekarang itu murah banget sih emang. Emang tahun itu 3 juta kan murah ya sebenarnya. Iya, tahun itu juga udah Belum murah mahal ya. karena banyak Vespa-Vespa dengan harga di bawah itu. Iya kan? Ya, ini ada bakul pempek lewat, ada motor juga lewat, maklum. Ini emang temanya street banget ya. Iya Anak sih. Vespa kan street banget Iya, ya. jadi banyak yang lewat, banyak yang tanya. Street dalam kurung tropikal lah kayak di Hawaii itu Iya. ada banyak burung. Mas Erik tuh seneng melihara burung. Sambil Nah, panas-panas ya. Terus Mas Erik terus lanjut. lanjut lagi sih ya. Nah, terus ternyata beliau emang udah nawar di harga 3,2 sebelum saya dan nggak dilepas. Itu emang karena enggak ini ya, apa namanya tadi, nggak kenal mungkin ya. Kalau Mungkin sama saya karena kan udah kenal ya. yang pertama mungkin waktu dia nawar teman baiknya papa saya juga masih hidup sih. Oh, Mungkin itu jadi memang nggak dilepas.
dengan harga segitu pun nggak dilepas. Mungkin ketika saya nawar pun dengan harga segitu juga belum tentu dilepas. Tapi kebetulan aja. Dan ini yang jadi kunci sih sebenarnya. Vespa itu termasuk bawa hoki juga. Kamu bisa dapetin sebuah Vespa itu termasuk sebuah keberuntungan. Bener sih, bener banget. Gitu. Emang ya, jodoh bener tuh. Jodoh ya, jodoh ya. Jodoh-jodohan Bener, lah. sama kayak tanah, ya, mirip. Gitu. Nggak mesti, walaupun kamu punya uang, tapi kalau belum jodohnya ya nggak dapet ya. Betul. Bener. Aku juga gitu sih. Gitu sih. Dulu Jadi aku nyari ini juga kayak gitu. lah jadi beliau juga nyeritain padahal saya nawar lebih tinggi kok malah nggak dilepas ya gitu. Kemudian cerita-cerita ternyata memang beliau juga bukan orang jauh sih, nggak jauh dari rumah saya, dan lebih ke dia juga dekat ke rumah yang punya Vespa dulu. Jadi memang dia udah mantau lama sih memang. Udah Gitu. ngincer ya? Iya. Oke, terus ini nih. Pekerjaan Mas Erik itu apa ya? Sering Saya, dibawa kerja apa enggak ini maksudnya? Kerjanya itu di mana? saya kerja sekarang penempatannya di Tegal sih. Oh, di Tegal. Saya Berarti kerja di sebuah perusahaan, jarang dibawa, jadi lebih ke di rumah aja, jadi jarang dipakai. Ini juga kebetulan lagi lama nggak mandi ya, jadi agak kotor. Biasanya dimandiin Jumat Kliwon lah. pakai kembang apa enggak? Nggak perlu sih, pakai sabun. Madep ngulon apa? Nggak perlu juga. Kalau pakai kembang nggak bersih ya bro. Jadi pakai sabun tetap. Sebenarnya ini aku nggak setuju ya sama ini sama pemilik Vespa yang kayak ini Mas Erik loh. Punya Vespa ya harusnya dipakai ya kan, nggak usah disimpan-simpan. Harusnya punya Vespa ya dipakai. Kalau misalnya nggak dipakai itu biasanya malah rusak ya kan. Ya bener sih, tapi Harusnya dipakai. lebih ke maintain aja sih karena Di maintain lah ibaratnya. saya ada beberapa Vespa, 3 itu tadi, paling enggak saya gantian lah. Jadi entah 2 hari sekali atau 3 hari sekali saya pakai. Dan karena saya di luar kota lebih sering yang pakai sih papa saya Iya gitu. Jadi papa saya ya tua-tua kayak gitu masih suka mutak-mutik juga sih, pakai muter-muter, nggak cuma pakai, malah kadang kalau saya yang pakai rusak, beliau yang benerin, gitu sih. Nanya ini nih, kalau pakai Vespa kan kadang kan banyak orang yang ngomongin motoris angel denggoni apa dinggoni motor tua ngapa dinggoni gitu kan ya. Kalau benar. bagi Mas itu kenapa naik Vespa itu kenapa? Sebenarnya itu Ada plus minusnya kan maksudnya. Plusnya itu apa dulu? sebenarnya gini, make motor Vespa itu bukan perkara tua enggaknya, enak enggaknya, tapi lebih ke perawatan yang benar atau enggak sih. Vespa nggak akan rewel, istilahnya rewel ya, nggak akan Macet gitu, mogok-mogok. nggak akan rewel ketika dirawat dengan benar. Masalah di Vespa itu yang paling sering cuma busi, udah paling sering itu sih. Yang lain-lain itu nggak perlu diraguin lagi. Ini motor Italia bro, bukan motor Jepang. Jadi kualitasnya emang udah beda. Ketika dengan umur segini, Vespa yang diproduksi tahun 77 masih bisa kemana-mana. Masih sehat lah ibaratnya. Itu worth banget sih dengan harga yang terbilang nggak mahal. Dari awal cerita saya yang saya bisa beli karena budget yang minim, itu worth banget. Jadi tergantung kita ngerawatnya aja sih. Jadi nggak ada kata rewel ketika memang perawatannya itu dilakukan dengan benar, baik. Oli samping jangan sampai telat. Toh juga campur ya, kita harus sedia terus. Yang terpenting selalu sedia busi cadangan sih, karena memang yang paling sering trouble cuma itu. Dan ganti busi itu nggak perlu buang waktu, buang tenaga juga sih. Sebenarnya cuma paling 5 menit ganti, baru langsung jalan lagi sih. Oh iya. Gitu. Terus buat ini apa namanya? Minusnya naik Vespa itu apa? Ada minusnya apa enggak kalau Mas Erik? Minusnya naik Vespa itu Kerugian, ini bukan kerugian ya apa sih ya? yang lebih kesulitannya. Dukanya naik Vespa itu apa? Dukanya naik Vespa itu bro, kalau bocor di jalan kita nggak punya ban serep.
itu yang jadi perkara paling susah di jalan ketika memang kita nggak punya ban serep. Makanya memang dari pabriknya sudah menyediakan ban serep. Ini ada di sini. Oh, Jadi emang harusnya ada ban serepnya ya? semua yang orisinilnya Vespa itu harus ada ban serepnya karena itu Oke, dilanjut lagi ya. Tadi itu overheat. Kameranya panasan, ya maklum lah. Rumah Mas Erik temanya tropikal. Tropicola. Tropikal. Kayak nggawe ya. Tadi lanjut dikasih ini apa namanya cara ngerawat Vespa, terus kesan-kesan buat kesan-kesan jadi apa namanya kiat-kiat lah buat ngerawat Vespa yang benar. Sebenarnya gini sih ya. Yang pertama itu baiknya sering dipakai. Ya, Yang pertama itu sering dipakai. Walaupun saya sendiri memang ada kendala karena saya kerja di luar kota sih. Jadi ini yang memang terlewat. Tapi saya juga Vespa ini juga dipakai sama papa sih. Jadi tetap dipakai walaupun gantian sama yang lain, Vespa yang lain juga. Yang kedua itu oli samping jangan sampai telat. Nah, oli samping Itu harus buat mesin itu ya. sedia terus oli samping. Terus yang ketiga itu selalu sedia kunci busi Kunci busi. dan businya juga Iya. supaya kalau emang Businya mati ya. busi mati di jalan kita cuma langsung ganti aja, nggak perlu ribet-ribet. Terus yang keempat itu pemilihan oli samping juga itu penting sih. Jadi walaupun motor kita motor tua tapi paling enggak kita pakai oli samping yang bagus lah. Karena oli samping juga ngaruh di mesin apakah nanti efeknya itu berkerak atau enggak, itu ngaruh banget. Jadi kita nggak perlu repot-repot bongkar mesin untuk bersihin kerak-kerak yang ada di dalam sih. Terus sering-sering bersihin filter karbu, gampang kok, cuma tinggal copot, siram bensin, sikat gigi, udah pasang lagi, udah itu sih. Terus pastiin ban serepnya itu Iya. beres, terpasang dan berfungsi ketika memang dibutuhkan. Oke. Gitu sih. Kabel busi, Kabel kopling kabel kopling. jangan Ya. sampai kita putus di jalan, nggak enak kan ya namanya putus di jalan. Curhat Gitu sih. Kita nggak tahu sih kekuatan kabel kopling itu karena nggak kelihatan juga. Itu penting, jadi ketika putus kita bisa langsung ganti. Yaitu kunci jangan lupa dibawa juga karena buat ganti-ganti sih. Intinya kayak inilah ya ngerawat bayi lah ya. Iya, bayi ngerawat lah. istri sendiri Istri, lah ya, gampangannya kayak gitu. Kalau pengen di servis yang enak ya kita servis Vespanya yang enak ya. Iya kayak dong. Gitu. Gitu. Oke, gitu aja sih ya dari kita. Semoga bertemu lagi di episode selanjutnya. Yuk, Oke. salam mesin kanan.